Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Netra Akses. Di kesempatan video kali ini, aku akan melanjutkan tutorial Microsoft Excel. Kali ini pembahasan tentang data statistik. Oke, yang pertama, aku akan mencoba membahas bagaimana cara menambah dan juga mengalihkan suatu data, kemudian kita akan menambah banyak data, menghitung banyak kriteria mulai dari rata-rata, penjualan terbesar, penjualan terkecil, terus kemudian jumlah data dan lain sebagainya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, and share agar aku lebih semangat lagi dalam membuat video tutorial selanjutnya. Oke, tidak usah banyak berbasa-basi lagi, langsung aja kita simak tutorialnya. Kali ini aku masih tetap menggunakan file yang sudah aku buat kemarin ya, cuman aku modifikasi sedikit. Nanti teman-teman yang sudah meminta file kepada aku akan coba forward lagi atau aku akan kirim lagi ya, gitu, karena ada 1-2 data yang memang harus dicocokkan begitu. Oke, sebenarnya nggak terlalu banyak perubahannya sih teman-teman, hanya 1 atau 2 kolom gitu. Oke, langsung saja aku buka dokumen Microsoft Excel-nya. Latihan 09-03-2023 yang belum ada penyelesaian by Excel sheet 1 table D4. Oke, kita Control Home dulu untuk mengarahkan kursor ke awal dokumen. Toko Sisma Harapan Bangsa A1 Filter 1. Oke, itu untuk judulnya. Kemudian kita panah bawah A2 A3. Ini ada nomor yang sudah kita buat sebelumnya. 14 A3 14. Nah, seperti itu ya. 25 1 A3. Dan kita telusuri di kolom nomor ini, kita panah kanan. Nama barang B3. Di sini ada nama barang, kita cek dulu untuk teman-teman tunanetra agar tahu ini ada apa saja. A4 B4. Ini ada kertas A4 ya maksudnya. Ballpoint B5. Ada ballpoint. Buku gambar B6. Buku tulis per pak B7. Buku tulis per pak, maksudnya 1 pak gitu ya teman-teman. Oke, nanti bisa teman-teman telusuri sendiri. Kita balik lagi ke kolom nama barang. Buku gambar ballpoint B5. A4 B4. Nama barang B3. Kita panah kanan. Stok awal C3. Stok awal. Nah, stok awal ini maksudnya toko ini ketika melakukan penjualan, stoknya ada berapa sih untuk awalnya gitu. Di sini ada 358 C4. Ada jumlahnya, ada yang 300, 100 C5. 100, 100 C6. 100 juga, 50 C7. 50 dan lain-lain. Teman-teman nanti bisa telusuri sendiri ya. Nanti kita panah atas lagi untuk menuju ke stok awal atau judulnya. 100 305 stok awal C3. Stok awal, kemudian kita panah kanan. Stok akhir D3. Stok akhir di sini adalah stok akhir, maksudnya sisa penjualan yang sudah terjual tinggal berapa begitu ya. 28 D4. Ini ada yang tinggal 28, 21 D5. ada yang 21, 16 D6. ada yang 16, 43 D7. ada 40 43 D7. dan seterusnya. 28 stok akhir D. Stok akhir D3. Ya, stok akhir kita panah kanan Harga lagi. beli E3. Di sini ada harga beli. Nah, harga belinya, harga awal teman-teman melakukan yang namanya pembelian barang sebelum teman-teman jual ke pelanggan. Nah, itu berapa harga belinya? Harga beli E3. Di sini ada 5.004. 5.000, 3.005. 3.000, 7.006. 7.000, 25.000 E7. 25.000 E7. 25.000 dan seterusnya. Oke, kita panah atas lagi. 5.000 harga beli E2. Harga beli E3. Ini ada harga beli, kita panah kanan. Harga jual F3. Di sini ada harga jual. Nah, harga jual ini adalah harga yang akan teman-teman tentukan dalam melakukan penjualan ke konsumen. Di sini ada 7.500 F4. 7.500. Nah, harga belinya berapa tadi? Yang di sini, yang di kolom ini atau yang di baris ini? 5.000 E4. Ini ada 5.000. Berarti untuk penjualannya 7.500 F4. 7.500. Nanti teman-teman akan mendapatkan untung 2.500 per unitnya dari penjualan apa ini? 1 A4. A4 B4. Dari penjualan kertas A4. Oke. 3 5 harga beli. Harga jual F terjual G3. Harga jual F3. Nah, harga jual sudah ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut lagi ke kolom berikutnya, teman-teman panah kanan. Terjual G3. Terjual. G4. Nah, ini masih kosong teman-teman. Nah, disinilah kita akan mencoba untuk mengisi yang sudah terjual itu berapa sih, gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kolom stok
awal dikurangi kolom stok akhir. Nah, kita harus tahu dulu nih untuk kolom stok awalnya di mana, bukan judulnya teman-teman, tapi isinya. Kalau judulnya kan hanya tulisan aja, nggak ada angkanya. Nah, kalau isinya kan ada angka-angka yang bisa kita jumlahkan, baik itu pengurangan, penjumlahan, perkalian, ataupun pembagian. Oke, di sini aku akan coba menelusuri dulu. 14, 23. Ya, ada nomor. Nama barang B, stok awal C3. Ini ada stok awal. 358 C4. Di sini berarti yang akan kita kurangkan, stok awal dikurangi stok akhir adalah C4. C4 itu stok awal. Stok awal C3. Dikurangi stok akhir. Stok akhirnya di mana? Di Stok akhirnya 3. bukan judul ya teman-teman, tapi di bawahnya. 28 D4. Yaitu D4. Berarti konsepnya adalah stok awal yaitu C4 dikurangi stok akhir 28 D4. yaitu D4. Oke, langsung kita masuk ke dalam implementasi rumus. 5.000, 7.000 D4. H4, D, terjual G3, D4. Kita tekan tombol sama dengan. Di ada mouse. Kemudian teman-teman langsung saja ketikkan kolomnya atau selnya C4 C. dikurangi dengan menggunakan tanda dash C4, das. atau sebelah kirinya tanda sama dengan dikurangi D4. Empat. Teman-teman tekan enter. Sheet 1 table, G5. Oke. Kita cek hasilnya. 330 hash formula G4. 330 apakah benar? Kita cek ya Terjual G, harga stok awal C3. stok awalnya 358 C4. 358 Stok awal, stok 28 D4. 28. Oke, ternyata sudah benar ya teman-teman. Nah, kemudian bagaimana untuk kolom-kolom ataupun data-data di bawahnya? Apakah kita harus menjumlahkan lagi? Tidak ya teman-teman. Teman-teman cukup yang namanya mengcopy kemudian mempaste rumusnya begitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya di sini teman-teman. Stok akhirnya 3, harga beli F3, harga jual F3, terjual G3. Nah, di sini teman-teman harus tahu dulu jumlah datanya yang teman-teman punya itu ada berapa gitu ya. Dari baris mana sampai baris mana. Oke, di sini harga jual F3. Untuk patokannya aku harga beli F3. Harga jual terjual G3, harga jual F3. Harga jual aja ya. Semisal di sini aku coba panah bawah sampai di kolom berapa ya? 7.000 dan baris berapa? 10.000, 3, 8.000, 7.500, 5.000 F14, 5.000 F15, 1.000 F16, 6.000 F17, 12.000 F18, F19, 12.000 F18. Oh, berarti ini datanya sampai baris ke 18 ya teman-teman. 6.000, 12.000 F18. Nah, oke, berarti kita harus mengkopinya 15.000 F ke kolom judul. 10.000 F, 5.000, 7.000, harga jual F2, harga jual F3. Ini ada harga jual, kita panah kanan. Terjual G3. Ini ada terjual, teman-teman panah bawah. 330 hash formula G4. Nah, di sini kan G4. Berarti konsepnya karena jumlah datanya ada sampai di baris ke-18, maka kita harus mengcopy rumusnya mulai dari G4 sampai G18. Nah, caranya 330 hash formula G4. G4 sampai G18 ya, teman-teman. Caranya di sini arahkan kursor ke dalam rumus yang sudah kita kerjakan di awal. 330 hash formula G4. Nah, di situ kemudian teman-teman tekan Ctrl C untuk mengcopy rumus. Setelah menekan Ctrl C, teman-teman untuk cara cepatnya bisa menekan tombol F5 di keyboard. Go to dialog, go to colon, reference colon, edit file plus add blank. Nah, di sini terbuka dialog go to, teman-teman bisa ketikkan saja rumus yang mau teman-teman copy dan di paste, yaitu dari G4 sampai dengan menggunakan titik 2 atau shift ditahan terus kemudian semikolon G4 colon. Oke. Sampai G18. G1 8. Teman-teman tekan enter. Latihan 09-03-2023 yang belum ada penyelesaian main access.xlsx Excel sheet 1 table. G4 330 G18 select table 418 kolom 7. Oke. Ini enter yang pertama untuk mengeblok kolom, teman-teman. Jadi kenapa tujuannya kita harus membuka dialog go to untuk mengeblok kolom gitu ya. Kemudian enter yang kedua G4 330 G18 46 select table 418 kolom 7. itu untuk mempaste rumus. Kemudian enter yang ketiga G4 330 G18 46 select table 418 kolom 7. itu untuk memastikan bahwasanya rumus sudah benar-benar tercopy. Oke, kita cek hasilnya. Toko siswa harapan bangsa A1 free G2. Terjual G3. Ini terjual, kita panah bawah. 330 hash formula G4. Ini yang tadi hasilnya 330, kita panah bawah lagi. 79 hash formula G5. Nah, sudah ada ya teman-teman. 84 hash formula G6. 7 hash formula G7. 72 hash formula G8.
Misal satu aja deh contohnya. 7 hash formula G7. Kan terjualnya 7. Kita cek dulu stok awalnya berapa. 4A7. Buku tulis 4 bit 50 C7. Di sini stok awalnya ada 50. 43 D7. Stok akhirnya ada 43. Nah, maka yang terjual hanya 35. 7 hash formula G7. Nah, seperti itu ya, teman-teman. 35.000 F7. 7 hash formula G7. Seperti itu. 3 terjual G2. Terjual G. Harga jual FT. Terjual G 303. Oke, kita sudah mengisi yang namanya kolom terjual. Gitu ya. Terjual G3. Kita lanjut ke kolom berikutnya. Keuntungan H3. Nah, kita akan mengisi kolom keuntungan yang mana konsepnya itu dari harga awal teman-teman membeli barangnya yaitu 5.000 F4. 5.000. Kemudian teman-teman jual lagi 7.500 F4. ke konsumen yaitu 7.500. Nah, otomatis teman-teman kan mendapat untung 2.500. Nah, kemudian itu dikalikan dengan jumlah barang yang sudah terjual, yaitu di kolom terjual tadi ya, teman-teman. Oke, kita harus tahu dulu patokannya. 5.000 F4. Harga beli F3. Ini ada harga beli di 5.000 F4. 4, harga jualnya di Harga jual F3. 7.500 F4. F4. Jadi harga beli di E4, harga jual di F4. Oke. Kemudian terjualnya di Terjual G3. G. 330 hash formula G4. Ya, oke, kita langsung saja masuk ke implementasi rumus. Terjual G. Keuntungan H3. Keuntungan, teman-teman tekan tombol panah bawah. H4. Di H4 kita ketikkan formula ataupun rumusnya. Teman-teman tekan tombol sama dengan. Edit item media edit cost. Kemudian ketikkan saja kolom terjualnya, yaitu di mana? G4 ya. G4 dikali. 4. Start. Nah, karena Microsoft Excel menggunakan kalkulator berupa kalkulator saintifik, maka kita juga harus menganalisa ataupun menghitung datanya ini berdasarkan matematika. Hitung matematika ya, teman-teman. Berarti di sini G4 dikali start tadi ya, ini. Start. Aku ketik lagi start itu dengan menggunakan shift ditahan terus angka 8. Start. Dikali. Nah, teman-teman harus buka kurung nih. Buka kurung. Left parent. Nah, dikali ya. Harga jual yaitu F4 F4 dikurangi F4 plus harga beli yaitu E4. E4. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa untuk tutup kurung. E4 right parent. Kemudian tekan enter. Sheet 1 table H6. Teman-teman bisa panah. 825.000 hash formula H4. Nah, jawabannya adalah 825.000 hash formula H4. 825.000. Begitu ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini sama teman-teman tinggal Ctrl C saja. H5 825.000 hash formula H4. Ini di H4 teman-teman Ctrl C. F5 untuk membuka dialog GoTo. Go to dialog, go to colon, reference colon, edit alt plus add blank. Teman-teman langsung saja ketikkan dari kolom mana sampai kolom mana teman-teman akan mempaste ataupun memblok rumusnya, yaitu dari H4 H4 sampai H4 colon H1 8 atau H18 enter. latihan 09-03-2023 yang belum ada penyelesaian lain terakses.xlsx H4 800 H4 800 825.000 hash formula H4. Nah, cek hasilnya 158.000 hash formula H5. muncul ya, teman-teman. 252.000 hash formula H6. 70.000 hash formula H7. Ya, nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. 200 105 820 keuntungan H3. Ini untuk menghitung keuntungan. Kemudian teman-teman panah kanan lagi Total I3. total. Nah, teman-teman ingin menjumlahkan keuntungan, teman-teman ingin dijumlahkan semuanya itu ada berapa sih gitu ya. Nah, caranya teman-teman di sini Keuntungan H3. dengan menggunakan rumus sum atau SUM. Nah, caranya bagaimana? Caranya di sini teman-teman arahkan kursor ke Total I3. kolom total, kemudian teman-teman panah bawah. Nah, di sel kosong ini teman-teman ketikkan saja rumusnya. Ini sudah masuk ke rumus data statistik ya, teman-teman. Tekan tombol sama dengan. Edit column edit control X. Kemudian tuliskan rumusnya sum SUM. buka kurung. Sum left parent. Nah, mulai dari kolom mana sampai kolom mana sih teman-teman ingin menjumlahkan angka tersebut gitu ya. Nah, tadi kolom keuntungan kan ada di H4 sampai H18. Maka teman-teman tulis saja H4 sampai dengan menggunakan kolonnya atau shift ditahan kemudian titik semikolon H4 colon H18. H1 8. Kemudian teman-teman tutup kurung. H18 right parent.
Sheet 1 table. I5. Kita cek hasilnya. 4.159.000 hash formula 4. Nah, langsung ketemu 4.159.000. Nah, bayangkan kalau teman-teman menjumlahkan datanya secara manual yang mulai dari sini. 825.000 hash formula 4. Ini 825 ditambah 158.000 hash formula 5. 68 pasti akan sangat menyusahkan ya teman-teman. Nah, makanya Microsoft Excel menyediakan rumus sum atau SUM untuk bisa menghitung data keseluruhan. Gitu. Oke, kita lanjut. 802 keuntungan total J3. Setelah total kita panah kanan. Penjualan terkecil J3. Nah, teman-teman ketika ingin mengetahui penjualan terkecil J3. penjualan terkecil ada di angka berapa, teman-teman harus mengetahui dulu dari kolom mana sampai kolom mana teman-teman akan menganalisa datanya. Nah, untuk mengetahuinya teman-teman bisa pergi ke kolom terjual. Total J3. Keuntungan H3. Terjual G3. Nah, terjual ya teman-teman, berarti kita akan menganalisis datanya mulai dari G4 330 hash formula G4 sampai G18. terjual G. Kita langsung masuk ke implementasi rumus. Keuntungan total penjualan terkecil J3. J4. Nah, di sini di sel kosong kita tekan tombol sama dengan. Kemudian ketikkan rumusnya min buka kurung. Min left parent. Kemudian teman-teman ketikkan range datanya yang sudah kita ketahui dari G4 sampai G18. 8. Tutup kurung. G18. Right parent. Table. Atas nama barang 5. Oke, ini hasilnya adalah 7 hash formula J4. nah 7. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian sebenarnya di bawahnya ada rumus lagi teman-teman. Atas nama barang 5. Nah, 7 ini atas nama barang apa sih? Nah, tapi itu rumusnya akan dijelaskan di video selanjutnya ya teman-teman, karena ini hanya fokus pada data statistik. Oke. 7 hash penjualan terkecil J3. Ini sudah, kita lanjut lagi ke kolom berikutnya. Penjualan terbesar K3. Penjualan terbesar. K4. Langkahnya sama, teman-teman harus ketahui dulu di kolom terjualnya itu mulai dari kolom mana sampai kolom mana. Setelah teman-teman ketahui, teman-teman tinggal tekan tombol sama dengan. Kemudian teman-teman ketikkan saja rumusnya max atau MX buka kurung Max left parent. max ya. G4 G4 sampai G4 colon G18. 8. Tutup kurung. G18 right parent. Sheet table. Atas nama barang 5. 479 hash formula K4. Oke. Untuk yang terjual paling banyak ada di angka 479 hash formula K4. 479. Penjualan terbesar K3. Oke, seperti itu ya, L3. teman-teman, untuk mengolah data. Oh ya, di sini aku tambah satu rumus lagi deh. L4. L3. Kita ingin mengetahui jumlah barang keseluruhan ada berapa sih? Penjualan L3. Di sini total barang keseluruhan. Blank T O T A L total space B barang space K E S E U A N keseluruhan total barang keseluruhan overflowing L3. Oke, kita auto fill dulu. Ribbon tab stop. O I sheet 1 table total barang keseluruhan L3. Oke, ini rumus ya, bonus ya teman-teman. Bonus rumus dari aku. Di sini, semisal teman-teman ingin mengetahui nih, nggak mau cek satu-satu atau dari kolom nomor, semisal teman-teman ingin cek sampai nomor berapa sih ini ya, pasti akan sangat menyusahkan kan teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan rumus yang namanya count atau hitung gitu ya. Count untuk menghitung jumlah data yang kita miliki. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, langkahnya bagaimana? Langkahnya teman-teman ketikkan saja L2 total barang keseluruhan L3. L4 formula barang yang kosong, teman-teman ketikkan saja tombol sama dengan teman-teman ketikkan count C buka kurung count left parent. Nah, teman-teman masukkan range datanya yang akan dihitung. Ini bukan menghitung angka yang ada di dalam kolom teman-teman, tapi menghitung jumlah data ataupun kolom yang sudah kita buat. Gitu. Jumlah datanya ada berapa data sih, kayak mulai dari buku dan lain-lain. Nah, semisal kita ingin menjumlahkan berpatokan pada kolom terjual. Nah, terjual itu kan ada di kolom G3 sampai G18. Nah, maka teman-teman ketikkan saja di sini G4 ya, G4 sampai G18. Maka teman-teman ketikkan saja G4 sampai G18. Tutup kurung. G18 right parent. Enter. Sheet 1 table L5. Hasilnya 15 hash formula L4. Nah, 15 berarti untuk jumlah
barang ataupun data yang ada di dokumen Microsoft Excel kali ini ada 15 barang. Nah, seperti itu ya teman-teman singkatnya. Nah, mungkin nanti ada timbul pertanyaan, loh Kak, bagaimana kalau selnya berupa teks, bisa nggak ya? Nah, kita coba. L5, 15 hash table, L4. Total barang keseluruhan L4. Nah, semisal kita ingin menjumlahkan dari kolom nama barang. Nama barang kan ada di B. Berarti B4 sampai B18 ya teman-teman, karena B3 kan judul nama barang. Bisa nggak ya dengan menggunakan count? Total barang keseluruhan L3, L4. Ini teman-teman coba dulu tekan tombol sama dengan, Control X. kemudian tuliskan saja count, C O U N T, buka kurung, count, left button, B4 B3, 4, 4, colon, sampai B18, B1, 8, tutup kurung, B18, right button, Shift enter. 1 table, L5. Hasilnya adalah 0 hash formula L4. Nah, 0. Kenapa kok bisa 0? Karena count itu untuk menghitung sel yang isinya angka. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, jika kita ingin menghitung jumlah data yang mana selnya itu adalah isinya berupa teks, maka teman-teman bisa menggunakan rumus count E. Kita modifikasi rumusnya. L5, 0 hash formula L4. Kita backspace Total barang dulu. L4. Nah, di sini teman-teman tinggal tekan tombol sama dengan. Kemudian teman-teman ketikkan saja count A, C, N, T, A. A, count A ya, atau count E, atau count A. Teman-teman kemudian buka kurung, Contoh, left button, ketikkan dari kolom mana sampai kolom mana, B4 B4, sampai B4, colon, B18, B18, tutup kurung, B18, right button, Shift table, enter. L5. Nah, hasilnya 15 hash formula L4. sama, 15. Itu untuk perbedaan count dan count A. Seperti itu. Nah, satu rumus tambahan lagi. Ada 3 rumus nih kita yang sudah aku berikan ya. Total barang L2, M2, M3. Total barang keseluruhan L3, M3. Misal di sini di M3 aku akan coba tulis ya. Aku akan coba tulis untuk judulnya itu kolom yang belum terisi, atau ya kolom yang belum terisi deh. O, M, O, I, A, E, yang, B, B, P, F, U, M, belum, E, I, S, I, C. Kolom yang belum terisi overflowing M3. Ini overflow atau kebanyakan karakter, kita auto fit. Remote touch tab control. I, sheet 1 table. Kolom yang belum terisi M3. Oke, di sini. Nah, cara untuk mengetahui kolom yang belum terisi teman-teman. Teman-teman silakan saja ketikkan M4. Kolom yang M4. tombol sama. Kemudian ketikkan nomornya count blank, C O U, N, T, B L, A, N, K. buka kurung. Contoh, left button. Nah, dari kolom mana sampai kolom mana teman-teman ingin menganalisa apakah ada kolom yang kosong? Nah, semisal aku ingin analisa dari kolom nomor semisal, yaitu dari kolom berapa? A4 ya teman-teman, A4 sampai A4, colon, A18. 1, 8, Tutup kurung, A18, right button. enter. Sheet 1 table, M5. Hasilnya 0 hash formula M4. 0. Kenapa bisa 0? Karena kita sudah mengisi semuanya. Nah, misalnya aku hapus ya Toko siswa harapan A2, 23, di 1, nomor, 4, misal aku hapus di 25. nomor 2. Sheet 1 table, 1, 4, 5, Nah, kosong ya. 23. Apa yang terjadi di sini? Harga terjual keuntungan total titik penjualan terbesar total barang kolom yang belum M3, kolom yang belum terisi M3. Kalau yang belum terisi, mulai dari A4 sampai A18 ini ada 1 hash formula M4. Nah, ada 1. Kenapa kok ada 1? Karena tadi kita sudah hapus gitu. Oke, kita apa namanya? Balik lagi. 1, 4, Kita isi lagi ya 2. 1 table, 2, 3, 2, 5, 1, 4, A, harga penjualan terbesar total barang M3, M3, kolom yang belum terisi M3. 0 hash formula M4. Langsung 0. Seperti itu ya teman-teman untuk tata cara ataupun langkah mengolah data statistik di Microsoft Excel. Mungkin itu dulu tutorial dari aku. Kurang lebih aku mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa like, comment, and share agar aku lebih semangat lagi dalam membuat tutorial selanjutnya. Nantikan video-video aku tentang Microsoft Excel. Insya Allah aku akan membahas materi Microsoft Excel mulai dari tingkat dasar sampai tingkat advance. Mulai dari teman-teman yang
mungkin masih belum berminat di Excel, sehingga untuk kemampuannya sendiri masih biasa-biasa saja, menjadi jago Excel. Oke, seperti itu dulu ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.